Saudara-saudariku yang terkasih, pencinta renungan harian Katolik, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 9 sampai 13. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa Allah itu hanya mengasihi orang yang baik dan membenci orang yang berdosa. Pandangan semacam inilah yang membuat orang membenci orang berdosa, memandang najis orang berdosa, menjauhi atau mengasingkan orang berdosa dari pergaulannya dengan masyarakat. Pandangan semacam ini juga hidup di dalam diri orang Farisi. Mereka memandang pemungut cukai sebagai pendosa yang harus dijauhi oleh masyarakat, karena mereka telah memeras masyarakat dengan cara menarik pajak untuk kepentingan pemerintah Romawi. Maka, ketika mereka melihat Yesus makan dan bergaul dengan pemungut cukai yang harusnya dijauhi, mereka merasa tidak senang. Mereka berkata kepada para murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus yang mendengar perkataan mereka berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dengan mengatakan hal ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Allah itu tidak hanya mencintai orang benar, tetapi juga mencintai orang berdosa. Memang Allah membenci kejahatan dan dosa, tetapi Dia mencintai pendosa. Dan cinta Allah itu ditunjukkan dengan mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia, supaya para pendosa beroleh pengampunan, penebusan dosa, dan keselamatan di dalam Dia. Seandainya di dunia ini tidak ada orang yang berdosa, mungkin Yesus tidak datang ke dunia, karena semuanya sudah hidup baik. Tetapi justru karena di dunia ada banyak orang berdosa, termasuk kita, maka Yesus turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa, maka kita sebagai murid-murid-Nya diharapkan mampu mengasihi sesama kita yang berdosa, tidak menjauhi atau mengasingkannya, melainkan mau menyadarkan dan membimbingnya agar dapat kembali ke jalan yang benar, sehingga mereka dapat mengalami keselamatan. Di sisi lain, kita orang yang berdosa ini diajak untuk tidak berkecil hati dengan kedosaan dan kelemahan kita, tetapi mau datang kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan dosa dan bimbingan darinya. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita, membimbing kita ke jalan yang benar, dan membantu kita untuk mengalahkan kuasa dosa dan kejahatan di dalam diri kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada orang berdosa dengan mengutus putra-Mu ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Bantu kami agar kami mampu menjadi saluran kasih-Mu, dengan mau menyadarkan dan membimbing sesama kami yang berdosa ke jalan yang benar,
agar mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.